Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah secara online. Untuk itu, mari persiapkan diri Anda. Ambillah saat teduh atau berdoa. Siapkan handphone ataupun laptop. Siapkan Alkitab saudara. Selamat beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dimanapun kita berada, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah boleh layak di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Shalom. Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Dimanapun Anda berada, saya berharap di tengah kondisi saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena seperti Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Seperti kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua. Namun Ia bangkit dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang dahsyat. Mari kita bersyukur karena Dia Allah yang mulia. Mari kita menyembah Dia. Kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu. Sungguh lagi kita angkat pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran Tuhan,
sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapak Pendeta Mesak Amen yang pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami ingin kembali beribadah, khususnya mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, sengsara dan mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan hari ini kami ingin memperingati kenaikannya di surga. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada seperti kami ada saat ini. Berkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada pada saat ini di rumah masing-masing, kami berada bersama-sama untuk memohon berkat-Mu turun atas kami sekalian. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai pelayanan hari ini. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam acara, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Itulah doa dan harapan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan ibadah ini dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Mazmur pasal 47 ayat 6-7 berkata, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Mari kita puji Dia, kita angkat pujian, Dia sungguh baik.
Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan, kuasa maut. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang percaya. Hendaklah kita berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita angkat pujian dari nyanyian hidup yang kekal. Tak lama Tuhan datanglah. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh. Dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah
Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu. Baik tilik tanda waktunya, bernanti pri tebu. Ketikanya tak orang tahu, melainkan Bapa sajalah. Dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ini untuk kita semua. Perikop di atas, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Firman ini membuktikan bahwa Allah kita hidup. Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita masih memuji Tuhan dari nyanyian hidup yang kekal. Jangan takut. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun beri hibur kalau tak senang. Lagipun beri kuat bila engkau masuk perang. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada
tinggalkan Dikau, bahkan tiada pernah mawar lagi baku layu segenap. Kebesaran dunia tak pernah tetap, tapi mawar Saron, yakni Tuhanku, tak pernah terluru, tinggal tetap padamu. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan Dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan Dikau, bahkan tiada pernah. Meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam gelap. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan Dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan Dikau, bahkan tiada pernah. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Yahya Sedi. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita hampiri Tuhan dalam doa kita pada pagi hari ini. Saya akan pandu kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam sorga, oleh karena Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan dan situasi hidup kami, penyertaan-Mu sempurna adanya bagi kami sehingga kami tidak takut. Dengan penuh keberanian kami melangkahkan kaki kami, menapaki hari-hari ke depan kami dengan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, dan hari ini kami sungguh mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memelihara hidup kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan,
memberkati pekerjaan dan rumah tangga kami. Kami bersyukur juga Tuhan oleh karena Engkau senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani hidup kami. Bapa, kami pagi hari ini berdoa secara khusus untuk kondisi keadaan bangsa kami ya Tuhan, dan dunia pada umumnya. Dalam menghadapi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir, kami berdoa dengan kerendahan hati kami memohon kemurahan, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami, lawatlah dunia ini ya Tuhan. Karena ketidakberdayaan kami untuk kami mengatasinya, kami berharap hanya kepada Engkau saja. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang mengatasi segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan kami mohonkan berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau melawat bangsa kami dan dunia untuk dipulihkan dari kondisi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kami dengan kesungguhan hati kami berserah penuh atas campur tangan kuasa-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua saudara kami, jemaat-Mu secara khusus yang ada di garis depan, yang melayani masyarakat yang sakit, mereka yang berprofesi sebagai dokter, perawat, yang ada di garis depan untuk melayani masyarakat secara luas. Kami berdoa, kiranya Engkau memproteksi hidup mereka dari wabah penyakit ini, sehingga mereka tetap bisa melayani masyarakat umum yang datang kepada mereka ya Tuhan. Engkau jagalah mereka dengan kesehatan-Mu, berikan mereka imunitas tubuh yang baik, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera-Mu bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan susah, mengalami kesulitan oleh karena situasi sekarang ini. Tuhan, kami mohon juga, biarlah Engkau berikan pada mereka keteguhan hati, iman yang kokoh, berikan mereka pengharapan untuk mereka terus berharap kepada campur tangan kuasa-Mu. Yang sedang dalam kesedihan, beri penghiburan. Yang sedang dalam kesusahan, Engkau berikan sukacita dan sejahtera. Yang sedang dalam keadaan kesulitan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, supaya semuanya bersinergi untuk dapat membangun, mengatasi kondisi yang sulit yang sekarang sedang kami alami. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan untuk gereja-Mu, GPPIK Bukit Jaitun. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan seluruh umat-Mu dalam pergumulan masing-masing yang tak terucapkan, Engkau yang tahu. Biarlah Engkau melawat satu persatu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka dapat menerima pertolongan daripada Engkau saja. Berkati juga badan pengurus pusat kami dan juga badan pengurus daerah, supaya semuanya boleh bergandengan tangan untuk tetap setia menjalankan tugas pelayanan yang Engkau percayakan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepada-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak. Amin. Sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita agar kita boleh layak untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyembah Allah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dari dulu, sekarang hingga selamanya. Dia tetap Allah yang hidup bagi kita. Kita angkat pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
tergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur selalu ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Inilah sabdamu, perkataanmu yang menjadi kekuatan kami. Yang dapat membuat kami hidup lebih baik. Yang membuat hidup kami bermanfaat untuk kemuliaan namamu. Ajar kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sederhana dan semuanya akan menikmati berkat-Mu melalui urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, jika saudara dalam keadaan baik. Hari ini kita beribadah. Ibadah kita dibuat pada hari Kamis ini, yaitu dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh gereja-gereja di seluruh dunia, masuk di dalam kalender liturgi di semua gereja. Karena peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini adalah rangkaian penting di dalam prosesi penyelamatan umat manusia. Dari kelahirannya, dia hidup lebih dari 33 tahun setengah. 33 tahun setengah. Kemudian selama hidup dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dengan berbagai mujizat. Kemudian karya penyelamatan dilaksanakan ketika dia naik ke Bukit Golgota dengan kesengsaraan, mati di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dalam kebangkitannya 40 hari lamanya dia berjalan-jalan dalam tubuh fisik di muka bumi. Dia menjumpai murid-muridnya, dia juga mengajar, dan ada mujizat-mujizat juga yang ditunjukkan selama 40 hari tersebut. Saudaraku yang kekasih, pada akhirnya dia naik ke surga setelah 40 hari
kebangkitannya. Dan nanti 10 hari dari hari ini kita juga akan memperingati hari penting yang juga masuk dalam kalender liturgi gereja kita, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tadi sudah dibacakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya tidak perlu membacanya secara lengkap lagi, namun saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagian-bagian ini di bawah judul Makna di balik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, makna penting yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan ini perlu menjadi perenungan kita dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya sampai detik ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat-ayat yang pertama yang sudah kita baca sampai ayat yang ke-11 ini tadi dalam Kisah Para Rasul, saya ingin mengingatkan kita makna di balik kenaikan itu. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah mengakhiri misi di bumi. Saudaraku yang kekasih, misi di bumi ini ada banyak. Dan semua misi yang dikerjakan di muka bumi ini adalah sangat penting. Orang Kristen harus memahaminya dan meresapinya baik-baik. Misinya di bumi itu, dia menunjukkan bahwa dirinya Tuhan, itu yang paling pertama. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang datang dari surga. Bukan manusia biasa. Dan dia melakukan banyak mujizat. Kurang lebih 50 mujizat yang ada di perjanjian baru yang terjadi dalam pelayanan Yesus selama 33 tahun setengah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mujizat-mujizat itu mulai dari kelahirannya. Cara dia lahir ke dalam dunia itu juga sudah mujizat. Kemudian mulai lagi mujizat itu air menjadi anggur dan terus menerus selama berpuluh-puluh tahun terjadi mujizat-mujizat. Bahkan ada mujizat-mujizat yang secara tradisi tidak dicatat di Alkitab. Dalam sejarah-sejarah dunia di luar Alkitab ada juga sejarah membuktikan bahwa dia hebat, dialah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mujizat-mujizat yang dibuat itu sebenarnya tidak lain tidak bukan semata-mata membuktikan bahwa dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin air putih bisa menjadi anggur? Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin orang buta dicelikan? Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin orang timpang berjalan lurus? Karena dia Tuhan, laut yang bergelora di Danau Galilea menjadi tenang. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin Lazarus bangkit. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus memerintahkan Lazarus untuk bangkit kembali. Kalau bukan Tuhan, saudaraku yang kekasih, tidak mungkin dia sanggup berpuasa 40 hari, 40 malam. Siang dan malam dia tidak makan selama 40 hari, 40 malam tersebut. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin itu terjadi, saudara. Karena dia Tuhan, itu salah satu misi dia datang ke dalam dunia, bahwa dia membuktikan bahwa ada Tuhan. Dialah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kemudian, ia membuktikan bahwa dirinya Tuhan yang mengasihi manusia. Ia rela menanggung penderitaan. Ia melakukan itu semua demi kita, saudara. Dia dicambuk, dihina, dibawa ke Bukit Golgota, dieksekusi mati dengan cara yang sangat kejam. Semuanya itu membuktikan dia mengasihi kita. Ini adalah proses atau misi yang dia lakukan selama di muka bumi. Misi paling penting itu adalah dia menyelamatkan kita. Bukan yang tadi tidak penting, saudara. Penting.
Tetapi yang paling mendasar yang menyebabkan kita menjadi orang Kristen adalah kita percaya akan kematiannya di kayu salib menebus dosa. Saudaraku yang kekasih, kekristenan ada oleh karena kematian Kristus di Bukit Golgota. Kalau dia hanya lahir, kalau dia hanya melakukan mujizat, tidak lengkap saudara. Kalau dia tidak naik ke Bukit Golgota, menumpahkan darah yang kudus itu untuk menebus dosa kita, dia tidak layak disembah sebagai Tuhan. Tetapi dia berkorban untuk kita, dia mati di kayu salib, dia mengasihi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, tugas Yesus atau misi Yesus ke dalam dunia yang tadi sudah disebutkan, dia memperlihatkan dirinya, jati diri yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan. Dia menggunakan tubuh manusia biasa. Unsur biologi lengkap seperti yang kita miliki. Punya darah dan daging. Kalau tidak minum dia haus, tidak makan dia lapar. Kalau tidak beristirahat dia akan kecapean. Barangkali dia bisa juga kena penyakit karena tubuh fisik manusia sama seperti kita. Tetapi dia punya roh Allah, roh Tuhan. Hidupnya penuh dengan kuasa Allah. Sudah dibuktikan. Sudah cukup, tidak perlu lagi kita cari-cari lagi, saudara. Kekristenan yang kuat itu tidak haus mujizat. Hari ini saudara, tidak sedikit orang Kristen mau percaya kalau melihat mujizat. Sehingga ada orang terdorong untuk membuat mujizat palsu, saudara. Tetapi kita cukup membaca Alkitab dan mengetahui bahwa Yesus yang dulu menjadi manusia itu, dia berkuasa atas alam semesta, atas tubuh kita. Metabolisme tubuh kita dia berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, angin, badai bisa diteduhkan. Membuktikan bahwa dia berkuasa. Kemudian dunia perekonomian berbicara tentang makan minum begitu sulit. Yesus bisa menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. 5.000 orang diberi makan hanya dengan makanan yang sedikit. 2 ekor ikan, saudara. Cukup untuk orang ribuan. Bapak Ibu, roti hanya sedikit. Bahkan bersisa banyak. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin itu bisa dibuat, saudara. Apa kita masih mau menyaksikan kuasa Allah dan mencari mujizat terus supaya kita lebih beriman? Orang Kristen yang sebenarnya adalah cukup dengan pembuktian Yesus yang sudah dicatat oleh Alkitab. Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Kemudian saudaraku yang kekasih, sebelum dia naik ke surga, ada sebuah pesan yang sangat penting. Yaitu yang kita kenal sebagai amanat agung. Ini mau kita renungkan baik-baik, saudara. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tugas Yesus di bumi memang sudah selesai. Dia sudah membuktikan kuasanya. Orang mati dibangkitkan untuk membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia Tuhan yang mengasihi, yang memiliki anugerah. Dia rela mati di kayu salib. Sekarang tugas itu belum selesai untuk kita. Apa itu? Pemberitaan Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik yang kita berikan kepada orang lain, kita beritakan kepada seluruh dunia. Segala suku bangsa di dunia harus mendengar kabar baik ini. Gereja bukan mengkristenkan orang ya Bapak Ibu. Tugas kita bukan mengkristenkan orang. Tugas kita memberitakan kabar baik.
Kabar baik itu adalah keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya dan bertobat kepadanya, dia akan diselamatkan. Jaminannya adalah surga yang kekal, saudaraku yang kekasih. Itulah isi Injil. Kalau mengkristenkan orang, metodenya beda Bapak Ibu. Orang bisa diintimidasi, ditakut-takuti, diancam, terpaksa jadi Kristen. Itu mengkristenkan. Atau diiming-imingi dengan uang, dengan harta, dengan apa saja, dengan jabatan. Itu mengkristenkan. Tetapi penginjilan bukan itu. Jangan harap bagi-bagi sembako di saat susah ini, lalu kita mengajak orang jadi Kristen. Bukan itu metode yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ajarlah mereka untuk melakukan dan percaya kepada Yesus. Memberitahukan sosok yang sudah menyediakan jalan keselamatan buat kita. Itulah penginjilan. Tugas Yesus di muka bumi sudah selesai. Hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Tetapi tugas kita masih berlanjut. Inilah tugas atau program gereja yang utama. Program gereja yang prioritas adalah ini dia, penginjilan. Bukan perayaan-perayaan. Bukan mencurahkan, menghabiskan dana hanya untuk perayaan-perayaan. Program utama gereja bukanlah membangun gedung yang megah. Sekarang gedung semegah apapun tidak berguna ya. Gedung gereja ada di rumah-rumah. Bahkan ada yang berdinding bambu hari ini. Berlantai tanah liat. Orang berkumpul 1-2 orang berdoa, di situ gereja. Program utama gereja seharusnya penginjilan. Ini perlu kita camkan. Inilah makna salah satu kenaikan daripada Yesus ke surga. Yang kedua. Misi Yesus sudah selesai di bumi. Tugas kita belum selesai. Kemudian misi baru Yesus di surga dimulai. Nah, dia datang dari surga, turun ke dunia. Sekarang kembali lagi ke surga, punya tugas baru. Apa itu tugas baru? Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, disebutkan di situ bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Siapa kita? Kita adalah orang percaya. Orang yang menyembah Yesus. Bukan sekedar pengikut. Kalau cuma pengikut itu membeo dia, saudara. Orang nyanyi juga. Orang memberi persembahan dia juga ikut. Orang pergi ke gereja dia juga ikut-ikutan. Itu cuma pengikut. Konotasinya buruk. Tetapi kalau kita menyebut bahwa orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Ini hubungan yang sangat intim. Anak Tuhan itu punya hak. Tetapi juga punya kewajiban. Orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak. Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang di luar Kristen susah mendengar kalimat ini, saudara. Mendengar orang Kristen berdoa menyapa Allah itu sebagai Bapa itu, waduh. Itu susah bagi orang. Orang susah memahami, orang tidak paham ini, saudara. Tetapi orang Kristen tidak susah menyebut Allah itu sebagai Bapa. Karena bukan maunya kita menyapa Allah itu sebagai Bapa. Tetapi Allah sendiri yang memberi hak kepada kita untuk menyapa Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Luar biasa, saudara. Luar biasa menjadi orang Kristen. Kita berhak menyebut Allah itu Bapa. Dalam setiap doa orang di seluruh dunia menyebut dan menyapa Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Merupakan hak yang istimewa. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Itulah tugas Tuhan Yesus. Tugas baru setelah dia kembali dari bumi. Dia bertugas menyediakan tempat bagi kita. Saudara, memang nggak usah buru-buru pulang ya.
Ya, tugas kita belum selesai. Tugas kita masih banyak. Pemberitaan Injil, pelayanan di gereja masih menunggu kita. Kita menunjukkan siapa diri kita sebagai anak Tuhan. Dan kita memperlihatkan kuasa Allah dan kasih Allah kepada dunia. Jaga kesehatan baik-baik. Belajar firman Allah supaya kita bisa menyampaikan kesaksian kepada orang lain. Jangan khawatir, upahmu besar di surga. Sudah disiapkan. Pribadi kedua dari Allah ini yaitu Yesus Kristus. Menyediakan tempat. Kalau kita berbicara tentang tempat, saudara, kita tidak bisa menguraikannya secara fisik seperti di muka bumi. Rumahmu terbuat dari beton, terbuat dari kaca kristal, atau apa saja, itu di bumi. Tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga jauh melebihi apapun. Kata surga itu adalah puncak dari keindahan. Kata surga itu merupakan puncak dari segala kenyamanan. Kata surga itu adalah puncak dari segala kebahagiaan. Disitulah tempat kita nanti. Itu tugas Tuhan Yesus. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga di Bukit Zaitun. Sama dengan nama gedung gereja kita, ya indah namanya ini. Disaksikan oleh murid-murid dan dikatakan oleh firman Allah. Disaksikan oleh banyak orang. Kalau cuma satu saksinya bisa sanksi Bapak Ibu. Alkitab mencatat lebih dari satu orang yang melihat. Tiba-tiba Yesus yang tadinya terpengaruh gravitasi bumi itu diciptakan oleh Yesus sendiri, diciptakan oleh Tuhan. 9,81 meter per detik kecepatan gravitasi di seluruh permukaan bumi ini. Jadi kalau benda jatuh seberat 10 kilo dengan jarak 10 kilo, 10 kali 10 kali 91, 9,81, hitung berapa kilo jatuh. Makanya jangan jatuhkan diri dari tempat yang tinggi ya. Ya, bahaya. Gravitasi itu memang merepotkan. Naik gunung capek, bawa barang berat itu susah, perlu alat. Tetapi gravitasi juga bermanfaat. Ya, bermanfaat. Pohon bisa menjulang tinggi. Ya, burung terbang, mungkin dia buang kotoran nanti jatuh. Kalau dia tidak jatuh, mengambang di langit, kan tidak bagus. Gravitasi. Tetapi dalam kasus Yesus naik ke surga, tidak lagi terpengaruh gravitasi. Mengambang. Naik pelan-pelan. Semua mata tertuju kepada sosok Yesus yang naik ke angkasa. Sampai di lapisan di mana ada awan, dia menghilang di balik awan. Saudaraku yang kekasih, Yesus naik ke surga bukan jadi pengangguran. Dia sibuk. Yesus tetap anak Allah. Bagaimana ada teologi yang menyebutkan bahwa status anak menjadi hilang setelah ke surga? Yesus masih status sebagai anak. Dia bertugas menyediakan tempat. Yang kedua, kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14. Saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus naik ke surga menjadi imam. Ini adalah tugas baru Yesus setelah dia naik ke surga. Setelah dia kembali dari bumi yang fana ini, dia bertugas menjadi imam besar. Saudara, sudah paham kata imam?
Imam itu dalam tradisi Yahudi, bahkan juga dalam tradisi masyarakat Dayak, atau saya tidak tahu suku-suku lain, ada imam. Imam itu adalah pengantara masyarakat dengan Sang Pencipta. Itu imam. Nah, sekarang kita anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya imam yang langsung menyampaikan permohonan kita kepada Bapa, yaitu Yesus sendiri. Dia menjadi imam. Jadi tidak perlu titip doa lagi Bapak Ibu ya. Orang Kristen harus bisa berdoa secara pribadi. Mari saudara yang mengaku Kristen, jika sampai saat ini saudara belum berdoa, hanya minta orang lain yang berdoa untuk kita, belum lengkap kekristenan kita. Kita punya imam pribadi. Imam pribadi kita berada di surga hari ini. Surga di mana? Tidak jauh. Tidak perlu pakai WA, tidak perlu pakai jalur internet. Kita langsung bicara dalam doa kita. Di kamar, di bawah pohon, di hutan. Di mana saja kita bisa berkomunikasi dengan imam kita ini. Jangan takut, jangan khawatir. Imam besar kita yang ada di surga ini mendengar doa-doa kita. Dia mengetahui keluh kesah kita. Dia mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dia tahu. Sampaikanlah kekhawatiran kita, kegalauan kita kepada imam besar kita ini. Sampaikan permohonan kita. Tetapi jangan lupa, yang kita sampaikan bukan cuma keluh kesah, bukan cuma permohonan. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita juga. Sembah dan pujian kita. Doa yang lengkap itu seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Mulai dari puji-pujian dan penyembahan. Malah di dalam doa Yesus itu permintaan tidak banyak. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan minta banyak. Puji Tuhan kalau Tuhan memberi kita banyak. Bekerja lebih keras. Tetapi kalau Tuhan memberi kita banyak, pasti ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah banyaknya harta benda ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Inilah makna dibalik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita diingatkan tugas Yesus di muka bumi sudah selesai. Membuktikan bahwa dia Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Sudah lengkap, sudah cukup, sudah dibukukan. Sudah dicatat dengan baik. Mari kita pelajari dengan baik. Kemudian dia sudah berkorban untuk kita di muka bumi. Sudah selesai. Tidak perlu kita mencari jalan keselamatan yang lain lagi. Semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Bukan kita tidak perlu berpuasa, tetapi puasa 40 hari 40 malam tidak perlu lagi. Kita tidak akan sanggup. Yesus sudah menanggung itu semua. Jika saudara mau berpuasa, bergumul bersama Tuhan, tidak dianjurkan lagi 40 hari 40 malam. Kalau saudara mencoba melakukannya, hari ke-7 akan ada upacara pemakaman saudara, ya, tidak perlu lagi. Allah kita sudah membayar itu semua. Cukup kita percaya dan beriman kepadanya dan melakukan kehendaknya. Tapi tugas kita belum selesai. Saya ulangi lagi, penginjilan. Dan misi Yesus ini menjadi penghiburan buat kita. Misi Yesus yang baru ini merupakan iman kita sekarang. Kita tidak sendirian menghadapi berbagai persoalan. Ada imam besar yang memperhatikan kita. Ada Roh Kudus yang diutus untuk kita. 10 hari dari hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Nanti mekanisme Roh Kudus itu akan dijelaskan hari itu. Supaya kita lebih tenang lagi menjadi orang Kristen. Lebih berbahagia lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Inilah makna dibalik kenaikan Yesus Kristus. Kiranya saudara diberkati. Mari kita lanjutkan kehidupan kekristenan kita dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Engkau sudah menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan. Dari kelahirannya saja kami sudah melihat keajaiban.
sampai kebangkitan, sampai ke kenaikannya. Semuanya berisi keajaiban yang membuktikan Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sekarang sudah siapkan tempat buat kami. Dan kami mohon waktu, kami ingin hidup lebih lama di muka bumi ini untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Beri kami keselamatan, beri kami fasilitas untuk melayani ya Bapa di surga. Agar kami bersuka cita dan menjadi berkat bagi yang lain. Terpuji namamu Bapa, terima kasih. Sempurnakan pendengaran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita telah diberkati melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan berupa persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan uang persembahan melalui transfer ke rekening bank GBPIK Bukit Zaitun atau melalui petugas yang akan datang ke rumah masing-masing jemaat pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sambil mengangkat kantong persembahan, kita angkat pujian Tabur Pagi Hari. Tabur pagi hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, jangan takut biar ribut datanglah. Segera genaplah kerja, datang perhentian, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Burtono Bulin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa mengasihi kami, terbukti pada pagi ini kami boleh beribadah di rumah
Ini bukti kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, Bapa juga memberikan kepada kami napas dan kesehatan. Kebaikan Tuhan luar biasa buat kami, walaupun dalam kondisi agak sulit secara ekonomi, tapi Tuhan masih bisa membuat kami menyanyi, beribadah bersama-sama. Ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, oleh karena pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Ini bukti kasih Tuhan kepada kami. Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, kami memberikan uang yang ada pada kami pada hari ini. Bapa di surga yang maha tahu kondisi kami masing-masing, tahu keberadaan kami masing-masing. Itu sebabnya kami mau Tuhan menerima persembahan, perpuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur kami. Seraya kami mohon kepadamu menyertai kami, memberkati kami. Siapapun kami anak-anakmu, Tuhan berkati kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah melalui ibadah Gereja GPIK Bukit Zaitun Pontianak. Dan kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ibadah hari ini akan ditutup oleh doa penutup dari Bapak Pendeta Mesak. Amin. Saudara, puji Tuhan kita sudah melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mungkin yang mengikuti ibadah ini, kami berdoa supaya saudara semua diberkati berlimpah-limpah. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus yang akan terus mendampingi perjuangan hidup kita dan Tuhan akan menolong kita sekalian. Baik saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, pada akhirnya kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini. Dan Tuhan menyempurnakan, Tuhan memberkati. Dan umatmu yang sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini akan menerima berkat berlimpah-limpah. Kami akan melanjutkan sisa hidup kami di akhir minggu ini. Biarlah Tuhan kami tetap melaksanakannya bersamamu. Dengan kuasamu kami memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera. Itulah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tadahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ambillah satu duduk sejenak. Saat terus selesai, Tuhan memberkati. Shalom.
punya harta kita gini. Kedua apa? Banyak. Ini siapa? Ininya belum? Ada. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 sampai 11. Kata terbalik pasal